lihat langsung. Sisa dulu kan. Hampir sebagian besar seadanya dengan bukan tidak. Saudara, akses jalur Trans Flores ND Bajawan, Nusa Tenggara Timur kembali terbuka. Sebelumnya, akses jalan di wilayah ini sempat tertutup total pasca gempa bermagnitudo 7,7. Longsoran material tanah dan batu setinggi hampir 30 meter sempat menutup total jalur Trans Flores di kilometer 14.350 dan melumpuhkan akses ND menuju Nagekeo. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT menerjunkan 3 alat sudah kembali terbuka. Kendaraan roda 2 dan 4 sudah dapat melintas meski masih diberlakukan sistem buka tutup dan pembatasan kecepatan. Bantuan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikirim. Petugas mengirim bantuan melalui jalur udara untuk memudahkan distribusi. Salah satu daerah yang mendapat bantuan adalah di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan dilakukan melalui jalur udara mengingat masih banyak jalur yang tertutup akibat longsoran gempa. Bantuan dikirim dengan helikopter bersama tim Basarnas. Hampir sepekan pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga mulai mendapat bantuan. Sebelumnya, bantuan terkendala akibat jalur tertutup longsor. Sejumlah daerah yang baru mendapat bantuan adalah di wilayah Kecamatan Lamba Leda Timur, Manggarai Timur. Kepala desa di wilayah ini mengaku senang karena akhirnya warganya bisa mendapat bantuan. Terus nah. Saya Beribertus Jatu, Kepala Desa Arus, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberitakan keadaan warga Desa Arus yang tertimpa bencana gempa 15 Agustus 2026. Mulai kemarin bantuan sudah mulai masuk di desa saya, walaupun masih sangat sedikit. Tak hanya mengirim logistik di daerah terisolasi pasca gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, petugas juga mengevakuasi korban menggunakan helikopter. Korban yang dievakuasi diantaranya berada di daerah Lamba Leda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Ada 4 korban yang akan dievakuasi melalui jalur udara. Korban terdampak gempa ini akan dibawa ke RSUD Komodo untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi posko pengungsian di Kampung Waso, Kabupaten Manggarai Timur. Wapres langsung berdialog dengan para pengungsi. Ia berjanji akan membantu kesulitan mereka, baik itu terkait rumah yang rusak maupun pendidikan anak-anak pengungsi. Selain itu, Gibran juga berbincang dengan staf desa Satar Kampas. Kepada staf desa, Wapres meminta kebutuhan warga pengungsi segera didata. Memasuki hari ke-6 pasca bencana di NTT, masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan disebabkan mereka memilih mengungsi mandiri demi menjaga lahan dan binatang peliharaan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Dusun Aloripit, Kabupaten Nagekeo, NTT. Saudara, saat ini saya berada di Nagekeo, tempat ini merupakan salah satu titik awal dari adanya gempa bumi dengan skala 7,7 skala Richter yang berdampak pada wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, memang kalau kita melihat masih ada masyarakat yang belum menerima dikarenakan memang memilih untuk mengungsi mandiri. Nah, tentu saja kita akan menanyakan mengapa memilih untuk mengungsi mandiri, dan ini menjadi sebenarnya salah satu penyebab bantuan sebenarnya tidak terdistribusi dengan lancar dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal, sedikit waktunya saja, ini kan cukup menarik ya, ketika masyarakat memilih untuk mengungsi secara sentralisasi, tapi Pak Iqbal dan mungkin teman-teman atau saudara yang lain memilih untuk mengungsi mandiri. Kenapa, Pak? Yang pertama, kita di sini kan agak jauh juga dari laut, dan banyak juga kita ada aktivitas yang misalkan ada ternak apa semua, dan yang terutama sekarang dengan begini kayak ada penjarahan barang-barang itu Pak, makanya kita lebih memilih ini bikin posko mandiri biar kita bisa pantau tempat tinggal kita sendiri di sini. Kalau seandainya kita gabung ke salah satu tempat titik pusat, kita sulit untuk melihat atau untuk melihat kondisi atau barang-barang yang ada, karena banyak semua barang-barang ini kan masih tertimbun ini sama reruntuhan. Jadi belum sempat kita ini, karena setiap mau kita ini terjadi gempa-gempa susulan, jadi masih takut semuanya. Untuk bantuan sebenarnya apa saja yang diharapkan untuk diterima mungkin untuk para keluarga Pak Saudara? Oh, iya. Kalau di sini kan kita di dalam tenda ini Pak. Yang pertama itu dingin, kita perlukan kayak selimut, kelambu, dan ada juga bayi dan lansia. Bayi mungkin popok, susu, itu yang kita butuhkan. Tapi kalau untuk bantuan dari pemerintah juga sampai sekarang belum kita terima juga, hanya dari LSM saja sekarang. Lokasi kita ini di RT 18, Aloripit, Kelurahan Bayi 1. Tepatnya kita di RT 18, Kelurahan Bayi 1 Pak, di Aloripit. Ya. Kalau seandainya untuk ini memang kita juga butuh pemeriksaan kayak bayi dan ibu-ibu yang lansia. Demikian wawancara saya dengan Pak Iqbal. Ini adalah salah satu pengungsi yang memilih untuk mengungsi mandiri, dan ini sebenarnya tidak bisa disalahkan dikarenakan untuk mengantisipasi dan mencegah adanya penjarahan seperti itu. Jadi diharapkan adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memberikan atau mendistribusikan bantuan kepada
mereka. Zona Monangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Dana Kemanusiaan Kompas membuka dompet kemanusiaan untuk menampung bantuan pemirsa Kompas TV yang hendak meringankan derita korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dapat ditransfer ke rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas di rekening BCA dengan nomor 0123 021433 atau lewat kris dengan memindai kode QR di pojok kanan layar. Kami masih akan kembali di informasi akibat kebakaran hutan